Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat iman, Islam, sehat badan, keberkahan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena usaha beliaulah kita mengenal Islam dan mengenal tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, terselamatkan dari keburukan duniawi dan bahagia di kehidupan ukhrawi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap salat kita menutup doa kita dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada harapan pada setiap kita, tidak mengenal muda atau tua, tidak mengenal miskin atau kaya, tidak mengenal bodoh atau pintar, pasti ingin kehidupannya baik di dunia, baik pula di akhirat, dan terhindar dari azab api neraka. Bagaimana itu kemudian kehidupan yang baik dan bagus di dunia, baik keluarganya, baik rezekinya, baik status sosialnya, dan bagaimana kehidupan di akhiratnya baik kemudian masuk surga, dan bagaimana kehidupannya terhindar dari azab api neraka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap subuh kita diminta untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muqabbalan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal ibadah yang diterima di sisimu. Ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan kita barangkali ada yang merasa berilmu, tapi belum tentu ilmu itu bermanfaat. Dengan sendirinya belum bisa menghadirkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin di antara kita ada yang memiliki harta benda kaya raya, rumah megah, mobil mewah. Itu tidak menjadi alat untuk bisa hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekiranya harta benda itu harta benda yang tidak halalan thayyiban. Dan pula barangkali ada di antara kita rajin puasa, rajin ibadah sunnah dan wajib, belum tentu itu dipandang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi besar Muhammad, sang pencinta umatnya, senantiasa mengingatkan di dalam hadisnya untuk senantiasa kita membaca doa pada setiap habis sholat subuh.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muqabbalan. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan ilmu yang membawa kita menjadi arogan, sombong, menghina, mencela, mencaci maki orang lain. Ketika ada seorang ilmuwan yang seringkali kita lihat di media televisi atau media sosial, merasa sang profesor dan ahli filsafat, mendungu-dungukan orang, menghina orang, bahkan menghina presiden. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Sang profesor itu mungkin, sang filosof itu merasa dia pintar, tetapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan siapa-siapa. Apalagi yang bersangkutan misalnya bukan muslim pula, mendungu-dungukan orang, mentolol-tololkan orang, membodoh-bodohkan orang. Sejatinya dia bukan orang pintar dan bukan orang yang bermanfaat dan bukan orang yang bisa hidup bahagia di dunia juga di akhirat. Karena kata para imam, ketika ada orang merasa pintar, sesungguhnya dia berada di tepi jurang yang membahayakan, di tepi jurang takabur, di tepi jurang yang memungkinkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawaddu'a lillah, barang siapa bertawadu karena Allah, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Orang pintar yang rendah hati, dia memiliki derajat ganda di dunia, terhormat, dan pula terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawaddu'a wa man takabbara, dan barang siapa yang bersombong, bertakabur, wada Allah, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kita mendidik anak kita di sekolahan bagus mungkin, di sekolah berkualitas mungkin, di sekolah negeri mungkin. Pada saat yang sama periksa mentalitas dan akhlak anak kita itu. Apakah dia akan hadir dan menjelma menjadi ilmuwan yang bermanfaat, berkah bagi dirinya dan keluarganya? Apakah dia akan menjadi orang penyelamat bagi dirinya, keluarganya, baik kehidupannya dan di akhirat, atau tidak? Jangan pernah berbangga dengan anak yang pintar secara intelektual, tetapi miskin secara akhlak, secara karakter dan keadaban. Karena orang pintar seringkali menjadi bencana bagi dunia ini. Kalau dia menjadi ahli jalan itu direkayasa, menurunkan kualitasnya karena ingin mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Kalau dia ahli bangunan itu kemudian dikorting kualitasnya sesuai dengan keuntungan yang diinginkannya. Kalau dia ahli hukum, dia merekayasa hukum untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan kebenaran itu sendiri. Maka ilmu yang bisa membuat hidup kita bahagia di dunia di akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Dan pula kita harus hati-hati ketika kita barangkali tiba-tiba dikaruniai rezeki yang banyak, harta yang banyak, kita berada di tepi jurang untuk kemudian kalau kita sombong akan jatuh kepada jurang kenistaan dan kehinaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita merasa hebat, mungkin kita merasa lebih kaya, lebih terhormat, tinggi derajat sosialnya, itu bagi kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan siapa-siapa, dan bahkan bisa merendahkan dan menjatuhkan diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan pula diingatkan
kepada ahli ibadah yang merasa ahli ibadah, yang merasa ustadz, yang merasa dai, yang merasa ibadahnya lebih banyak. Hati-hati ketika kita merasa orang yang paling baik, paling soleh, paling banyak ibadahnya, pada saat yang sama setan sedang bersiap-siap menjerumuskan kita untuk merasa paling suci dan menghinakan, merendahkan orang lain. Maka orang yang berilmu yang tidak bermanfaat, orang yang berharta yang tidak halal, orang yang rajin ibadah yang tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu harus introspeksi. Maka hadis berikutnya mengisyaratkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Tadi hadis menganjurkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini hadis cara kita untuk berhati-hati dari ilmu yang bisa menjerumuskan kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabalah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka kita harus berhati-hati saat menuntut ilmu, biar kemudian ilmu kita betul-betul bermanfaat. Dan kita harus hati-hati dengan hati kita, supaya kita terus berdoa untuk selalu merasakan dan terpanggil untuk melakukan ibadah. Kala ibadah itu bisa dinikmati, maka tandanya dia sedang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat kita beribadah terasa berat, terasa tersiksa dan tidak ada kenikmatan, itu hati-hati. Itu bisa menjerumuskan kita dalam kehidupan yang menderita di dunia dan pula di akhirat. Dan hawa nafsu yang tidak puas, kita sebagai manusia itu cenderung rakus. Innal insana lafi khusrin. Sejatinya, aslinya manusia itu selalu merugi, karena dia punya potensi-potensi buruk di samping potensi-potensi baik. Salah satu potensi buruknya adalah kerakusan. Manusia tidak pernah puas dengan uang 1 miliar, dia ingin 2 miliar. Tidak cukup dengan 2 miliar, dia ingin 100 miliar. Tidak cukup 100 miliar, mungkin dia ingin 1 triliun. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para koruptor itu, kaya raya tapi tetap korupsi. Dan pula kita harus berlindung dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa-doa itu supaya dikabulkan kita harus tahu caranya, tahu kapan berdoa. Saat tahajud, saat ikut pengajian, karena di pengajian itu dihadiri para malaikat. Saat doa yang didoakan oleh orang tua, sebab orang tua itu derajatnya hanya 1 tingkat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lebih jelasnya dalam Mirqat Al-Mafatih dijelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang cirinya memang tidak bermanfaat dan tidak membahagiakan. Ketika kita berilmu tapi gelisah, hati-hati, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk, itu hati yang berat untuk zikir, berat untuk sholat. Hawa nafsu juga harus terus dididik lewat puasa, lewat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang dikabulkan itu adalah doa-doa yang tidak terhalangi oleh dosa-dosa dan oleh maksiat yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa barak ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.